Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kepada seluruh eh, peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh ikhwah semuanya. Alhamdulillah kita mencoba bincang-bincang ya terkait dengan program yang sebetulnya sudah berjalan ya. Alhamdulillah satu angkatan, sebetulnya dua ya Ustaz Nafi ya. Iya, Ini udah dua angkatan ya, karena angkatan pertama itu program 2 tahun, tapi ya sekarang masih berjalan Ustaz Nafi yang itu, yang angkatan pertama. iya masih berjalan. Masih ya. Alhamdulillah, walaupun cuma berapa orang ya angkatan pertama. Iya, Ya. Kemudian alhamdulillah juga sekarang sudah ada angkatan yang kedua ya, khusus akhwat, tapi sementara ini ya, alhamdulillah ada sekitar berapa? 13 ya barangkali ya. iya sekitar 13. 13 ya. Ya alhamdulillah masih berjalan, dan untuk saat ini sudah hampir selesai ya untuk level satunya ya. Iya, sudah selesai malah. Oh, Ya, sudah tinggal selesai ujiannya materinya. saja. Oh ya, Iya, alhamdulillah. tinggal ujian. Baik. Nah, barangkali nanti supaya ada gambaran bagi yang minat untuk mendaftar. Nah, mungkin kita sedikit pemaparan ya, Kata Nafi, terkait dengan program pembelajaran bahasa Arab yang saat ini sudah berjalan, ya, bagaimana, dan juga nanti yang akan diselenggarakan insya Allah mulai Januari ya. Ada dua level, yaitu level 1 dan level 2. Kemudian juga terkait dengan privat ya. Ada juga yang mengambil privat bahasa Arab ya, sehingga pembelajarannya insya Allah bisa menjadi pilihan ya bagi yang berminat untuk mengkaji bahasa Arab ya. Baik, silakan kepada Ustaz Nafi untuk memaparkan bagaimana program tersebut yang sudah diselenggarakan dan akan diselenggarakan nanti. Silakan. Ya, insyaallah. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nah, ba'd. Mungkin ana memaparkannya secara ringkas saja ya. To the point. Karena ana lastu rajulan mutakalliman. Ana bukan orang yang suka banyak bicara. Ya. Oke. Langsung to the point aja ya. Ya. Makan ayam billahi wal yawmil khairan. Wal yakul khairan alismat. Ya, oke lah. Mungkin ya. seperti itu. Silakan. Oke. Sebelumnya mungkin ada yang bertanya mungkin ya. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Apa keutamaan bahasa Arab? Ya. Adapun keutamaan bahasa Arab, ya, itu kita bisa melihat Al-Quran. Ya. Keutamaan bahasa Arab itu seperti Al-Quran. Ya. Al-Quran bagi kitab-kitab yang lain. Sudah jelaskan bahwasanya Al-Quran itu adalah suatu kitab yang paling mulia dibandingkan kitab-kitab yang lain. Ya. Al-Quran diturunkan kepada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan bahasa yang paling mulia juga, yaitu bahasa Arab. Allah tidaklah menurunkan Al-Quran secara tidak diberi saringan gitu ya istilahnya. Tapi Allah telah menyaringnya, ya, menyaringnya kepada siapa Al-Quran diturunkan, dan dengan bahasa apa Al-Quran diturunkan, dan kepada kaum siapa Al-Quran diturunkan. Ya. Dan dalam hal ini Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dan oleh sebab itu, maka bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling mulia di antara bahasa-bahasa yang lain. Oke. Itu di antara keutamaan bahasa Arab. Nah, terus kenapa? Oh ya, di antara salah satu keutamaan bahasa Arab ya. Masih banyak keutamaan bahasa Arab yang lain. Dan
juga ada pertanyaan, kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Ya. Selain bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling mulia di antara bahasa yang lain, bahasa Arab juga itu merupakan bagian dari agama kita. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk dari agama kalian. Kita tahu bahwasanya sholat itu wajib pakai bahasa Arab. Ya. Sholat itu tidak sah kalau tidak memakai bahasa Arab. Maka bahasa Indonesia, maka sholatnya tidak sah. Begitu juga haji. Ya, haji memakai bahasa Arab di dalam rukun-rukunnya. Ya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Begitu juga Al-Quran. Ya. Al-Quran kita tidaklah cukup dengan terjemahan. Kita tidaklah cukup dengan baca terjemahan saja. Tapi kita diharuskan untuk membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Oleh sebab itu Al-Quran dijaga oleh Allah. Oleh sebab itu Al-Quran dijaga oleh Allah dengan cara ini, yaitu tidak berpatokan dengan terjemahan, tapi berpatokan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Begitu juga hukum mempelajari bahasa Arab. Hukumnya secara umum itu wajib, tapi ada tafsirnya ya. Tafsirnya, rinciannya, wajib itu secara kaum muslimin ya. Secara kaum muslimin seluruhnya, wajib kifayah ya. Atau fardhu kifayah. Ya, itu secara kaum muslimin secara keseluruhannya. Terus wajib ain, yang kedua adalah wajib ain, yaitu wajib bagi setiap kaum muslimin. Itu diperuntukkan bagi kaum muslimin yang ingin mempelajari agama, dalam agama. Ya. Maka bahasa Arab itu wajib baginya. Ya. Karena kita tahu bahwasanya Al-Quran dan hadis yang merupakan dua inti dari agama Islam, ya, keduanya itu berbahasa Arab. Ya. Fala sabila lidobti hadzal din illa bilisanil Arabi. Maka tidak ada jalan untuk memperdalam atau memahami agama ini kecuali dengan memahami bahasa Arab. Itu seperti kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Itu salah satu alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Oke. Adapun apa namanya? Kita langsung ke programnya ya. Ya, langsung aja program bagaimana yang sudah berjalan ya, dan juga nanti yang insya Allah akan diadakan di bulan depan ya, insya Allah, atau tahun depan ya, bulan Januari insya Allah. Ya, silakan. Insya Allah nih. Yang kita sudah adakan itu sebentar. Sudah? Oke. Ya, masih loading ya? Masih loading ya? Ya. Oke, sudah. Ya. Nih. Ini yang kita sudah adakan itu terdiri dari 3 program ya. Program pertama dengan memakai terdiri dari 3 pelajaran ya, 3 pelajaran. Ya, dan 3 buku juga. Ya. Yang pertama adalah memakai dengan Arabiyyah linasyi'in. Ya. Ini sebenarnya ada pilihan yang lain, yaitu Al-Arabiyyah baina yadaik. Ya. Terserah ya, mau pakai Arabiyyah baina yadaik atau Arabiyyah linasyi'in. Tapi Ana merekomendasikannya Arabiyyah linasyi'in karena ini benar-benar untuk pemula gitu. Diajarinya sedikit demi sedikit, qalilan fa qalilan. Gitu, ya. Terus juga dalam buku ini kita mempelajari tentang mufradat. Kita ambilnya mufradat dan latihan membaca beserta latihan untuk membuat kalimat. Nah, di dalam buku ini. Ya. Adapun tentang kaidah-kaidahnya, ya, karena kaidah-kaidah dalam memahami bahasa Arab itu penting juga ya. Biar tahu mana pelaku, mana subjek, mana objek, itu perlu dipelajari juga di kaidah-kaidahnya. Maka itu Ana memilih buku yang lain ya. Dan untuk mempelajari kaidah itu dalam bahasa Arab itu ada dua inti ya dalam mempelajari kaidah bahasa Arab, yaitu sorof dan nahwu. Itu inti bahasa Arab ya. Adapun untuk buku sorof kita memakai ini ya, ilmu sorof untuk pemula.
karena Anda belum nemu buku yang apa ya, yang lebih lengkap dari ini ya. Ini Ini lengkap untuk sebenarnya versi pemula ya, tapi ya. iya, ini pemula, yang untuk pemula. Sebenarnya ada yang lebih lengkap lagi, cuman kalau untuk bentuk PDF-nya belum nemu anak. Ya. Maka Oh itu gitu. untuk sementara Bahasa ini Indonesia kita atau bahasa pakai Arab, Kak Nafi? bahasa Arab. Oh, yang bahasa Anda Arab. usahain semua Hmm. bukunya itu pakai bahasa Arab. Ya. Ya. Sekalian untuk praktek kayak gitu. Hmm. Ini untuk sementara aja ilmu sorof untuk pemula. Kalau ada buku yang lain yang lebih bagus gitu dan lebih mudah untuk dicerna, insya Allah nanti Anda ganti. Ya. Nah, kenapa Anda milih ilmu sorof untuk pemula? Karena ini mudah dicerna. Ya. Kemudian yang kedua adalah nahwu. Ya. Nahwu, Anda memilih kitab An-Nahwul Wadih. Ini ada 3 jilid. Ya. Kenapa Anda milih ini? Karena dia berjenjang gitu. Jilid pertama itu mudah sekali bagi pemula. Kemudian jilid kedua tingkatannya agak lebih tinggi, kemudian jilid ketiga agak lebih tinggi. Ya. Ini namanya An-Nahwul Wadih lil marhalah al-ibtidaiyah. Ya. Lil marhalah al-ibtidaiyah. Ini yang paling dasar banget. Jadi cocok sekali untuk pemula. Dan Anda mungkin Kalau ini setahu bahasa Arab kalau ini mah ya. Ada bahasa ya ini Indonesianya bahasa nggak ini? Arab. Ini bahasa Arab semua, nggak ada bahasa Indonesianya. Ya. Anda pernah nemu apa jilid pertama pakai bahasa Indonesia, cuman nggak semuanya. Ya, nggak semuanya jilid pertama diterjemahkan bahasa Indonesia. Berarti yang bahasa Indonesia hanya satu tadi ya. Nahwu apa sorof ya tadi ya. Iya, sorof. Tapi nanti kalau ada Anda nemu pakai bahasa Arab, itu ada yang full pakai bahasa Arab, insya Allah Anda ganti. Nah, ini buku-buku ini apa namanya? Dibuat beberapa level kan nantinya ya. Nah, Oh iya, nanti yang level 1 pakai apa, level 2 pakai apa gitu. Rencananya kan kita mau ada level 1 kemudian level 2 juga nanti. iya. Oke. Ya, dalam program ini, insya Allah kita akan mempelajari bahasa Arab dalam setahun ya. Sebenarnya setahun, terus pertemuannya seminggu itu hanya Senin sampai hari Kamis. Sebenarnya itu sangat kurang sebenarnya untuk pelajari bahasa Arab. Tapi sebenarnya itu tergantung keaktifan si pembelajar. Ya, si pembelajar itu aktif apa kagak untuk berbahasa Arab. Kalau dia aktif, maka insya Allah gampang, mudah untuk ini. Tapi kalau tidak aktif, ya agak sulit. Gitu. Walaupun dalam waktu setahun. Kalau nggak aktif, ya Anda nggak jamin dalam waktu setahun itu bisa berbahasa Arab. Tapi Tahun kalau ini dia itu kan benar-benar aktif, ada 6 level ya, Tetap ya. Tahun itu kan ya, maksudnya ada 6 level kan ya. mm, Satu level 2 bulan ya. Di 2 iya, kali ya, 6 12 gitu ya. Jadi beruntun ya insya Allah ya. mm, oke. Itu kan karena itu tergantung keaktifan ya pertama. Terus untuk programnya ini kita membaginya menjadi 6 level ya. Itu sesuai dengan jilidnya Al-Arabiyyah Linsyain. Al-Arabiyyah Linsyain ini ada 6 jilid. Jilid pertama kita bagi untuk mempelajarinya 2 bulan ya. 2 bulan, jilid kedua 2 bulan, jilid ketiga 2 bulan dan seterusnya ya. Kemudian ilmu nahwu. Nahwu juga karena ada 3 jilid, maka dua bulan yang pertama itu yang level 1 kita mempelajari nahwu wadih jilid pertama ya. Insya Allah cukup lah. 1 jilid itu untuk 2 bulan cukup insya Allah. Kemudian untuk sorof nanti kita mempelajarinya untuk apa namanya? Nanti ada batas-batasannya. Ya. Kalau ini berapa level ini kalau untuk ilmu sorof pemula yang buku ini? Dari bisa Nanti ini ya. ini rencananya 3 level. Ya. Karena sorof itu butuh latihan yang banyak. Ya. Makanya agak apa namanya? Agak lambat gitu. Ya, dalam pelajari sorof. Butuh latihan banyak. Kalau nahwu butuh pemahaman, kalau sorof itu butuh latihan yang banyak. Oke. Adapun yang kitab Arabiyah Linasyiin ini sebenarnya cukup untuk menghafalkan mufradat aja, ya. Untuk menambah mufradat dan latihan baca. Gitu. Kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya untuk programnya.
Jadi untuk pembagian latihan baca ininya. dan ininya ya, al-arabi lin syai'in. Terus untuk kaidahnya ada 2, sorof sama nahwu. Oke. Baik. Mungkin Nah, ada kenapa? untuk apa namanya? Pembagian harinya itu bagaimana yang sudah berjalan? Oh, yang untuk Apakah yang nanti sudah juga akan sama seperti itu? untuk yang sudah berjalan, kita bagi waktu dari Senin sampai Kamis dari jam 10 sampai jam 11. Ya, 1 jam. Setiap hari 1 jam. Itu yang sudah berjalan ya Sudah kemarin ya. berjalan kayak gitu. Nasiin. Nah, terus untuk yang ilmu sorof hari Rabu atau Oh hari iya, Kamis? ilmu sorof itu hari apa namanya? Hari Kamis ya, Kamis. Oh, berarti nahunya hari ini Nahwu ya hari hari Rabu. Rabu ya. Nahwu hari Rabu. Untuk Arabian Indonesian kita bagi 2 hari ya. Karena ini banyak. Latihannya Ya. banyak. Arabian Indonesian. Tapi dengan 3 buku itu cukup ya. Artinya karena kalau yang utama kan linasiin ya selama 2 bulan gitu. Kemudian untuk apa namanya nahwu wadih itu 1 jilid untuk berapa level itu? Kalau tadi kan untuk sorof 3 ya, 3 level ya. Sebenarnya Nahul Wadi ini 1 jilid 1 level bisa yakfi ya. Kalau untuk mujalad pertama. Tapi kalau Kemarin untuk yang mujalad sudah kenapa? berjalan bagaimana? Selesai itu yang nahwu wadihnya? Iya, selesai. Nahul Wadinya selesai. Yang untuk berjalan. Baik. Dan Ya. mungkin ada juga yang bertanya terkait dengan nanti apa namanya keaktifan dengan bahasa Arabnya itu mulai kapan itu sebenarnya? Ada yang pengen juga bisa apa namanya paham minimal pasif lah gitu. Itu bisa sampai di level berapa? Apakah nanti di level 2 sudah mulai atau level berapa gitu agendanya? Sebenarnya kalau untuk benar-benar bisa memahami bahasa Arab itu ketika buku nahunya udah selesai, yaitu 3 jilid ya. Berarti ditarget ke level 3 ya. Itu benar-benar dapat memahami bahasa Arab secara dasar ya. Tapi kalau untuk mau pendalaman lagi, nanti ada lagi. Nahunya lebih dalam lagi. Itu kalau mau jurusan bahasa Arab. Tapi kalau untuk bisa membaca, menerjemahkan, atau berbicara bahasa Arab, insya Allah level 3, insya Allah bisa. Oke, berarti sementara ini masih pengantarnya dengan bahasa Indonesia dan sehingga bisa diikuti oleh yang dari dasar gitu ya, atau Iya. belum pernah sama sekali belajar bahasa Arab gitu ya. Ya. Nah, nanti Nanti terkait dengan kenaikan levelnya juga bagaimana? Silakan. Iya. Kalau kenaikan level nanti kita adakan 2 bulan sekali ya ujian ya, ujian untuk kenaikan level. Dan itu untuk mencakup semuanya. Ya. Ya, artinya Mencakup kalau semuanya. sudah lulus gitu ya, baru boleh lanjut ke level 2 gitu ya. Iya, kalau udah Belum, lulus boleh lanjut ke berarti level setelahnya. cara disarankan kalau belum lulus berarti level itu dulu ya. Artinya level 1 belum ya udah diulang saja gitu ya. Dan nanti Iya, kalau benar-benar level 1 belum lulus ya ulang lagi. Nggak masalah. Biar semakin apa namanya? Semakin mungkin gitu. ya. Ya, istilahnya. Kebetulan untuk masalah biaya kan juga nggak masalah ya. Artinya ya iuran ya sukarela lah gitu ya. Jadi insya Iya. Allah nggak terlalu memberatkan kan gitu, walaupun mengulang kembali. Ya, Iya, kalau masalah biaya ya nggak masalah. Ya, sukarela aja ya. ya. Kelasnya. Alhamdulillah ya. Udah berjalan cukup antusias ya yang apa namanya sudah ikut ya. Oke. Oh ya, Kemudian ada nanti lagi kan yang lain? gimana nanti level keempat apa pelajarannya? Karena nahwu sama sorofnya udah selesai, targetnya ya menurut target kan sorof sama nahwunya udah selesai di level 3. Adapun level 4 nanti kita latihan untuk membaca kitab gitu ya. Baca kitab, menerjemahkan dan memahaminya ya gitu. Jadi tapi kalau al-arabi linsya-nya ini masih tetap terus pendampingnya itu kitab. Kita membaca kitab nanti. Gitu. Langsung baca kitab. Ya, tapi kitab yang mungkin masih sederhana dan masih ini ya, mudah lah insya Allah ya, untuk melatih dulu ya. Iya, dan insya Allah nanti kita ngomongnya belajar full gitu, full bahasa Arab di level yang keempat, insya Allah. Udah pengantar bahasa Arab ya insya Allah ya. Dan yakin lah insya Allah bisa ya, karena kan apa namanya, nanti kan tiap level ada tesnya, ada evaluasinya gitu ya. Kalau sudah lulus ya berarti insya Allah bisa gitu ya.
Iya, insya Allah bisa. Ya, kalau udah lulus, insya Allah bisa. Nah, kalau belum ya berarti sementara ya ulang dulu level yang ada. Ya, Ya. kalau belum ya jangan putus asa. Mm-mm. Ya, Jadi soalnya kalau sudah ya, hmm, kalau sudah level begini berarti nanti kalau ada yang ingin langsung ke level 2 pun memungkinkan gitu ya. oh Nanti iya, ada level 3 gitu ya. Nah, kalau udah ada level kayak gitu, nanti bagi orang yang merasa udah bisa bahasa Arab, ya bisa langsung ngikutin ujiannya. Ya, oke. Ya. Ada lagi yang lain? apa ya? Sudah. Sudah mungkin. Ya. Setelah itu ya, atau kita undang ya peserta untuk bertanya jawab. Mungkin boleh langsung ya dengan apa namanya? Dengan suara langsung juga boleh. Kalau apa namanya dengan chat juga boleh. Misalkan kalau mungkin apa namanya berhalangan. Tapi bagusnya langsung ya. Tanyakan langsung supaya lebih jelas gitu ya. Ya. Ya baik. Di antara apa namanya yang hadirin semuanya atau hadirat semuanya ini kebanyakan kayaknya ibu-ibu ya atau perempuan ya. Baik. Ya, kalau dilihat sih rata-rata ya ada yang ikhwan juga ada. Ya. Baik ada yang resen ya. Olimat ya. Waktu itu taslimah ya. Silakan Ibu atau waktu silakan. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk belajar bahasa Arabnya itu bisa diikuti oleh online atau enggak? Iya, Soalnya saya ada di luar negeri. Jadi oh ya pengen kita, mengikuti dari dasar gitu. iya ya. Kita ini belajarnya online sekarang, ya. Online aja sekarang. Ya. Ya, karena kebetulan kita juga ini Bu ya, apa namanya? Untuk offline juga masih kendala ya, kata Nafi ya. Iya, Social distancing dan macam-macam lah gitu ya sekarang dan kondisi lah belum memungkinkan juga ya. Ya, iya, makanya kita memang bukannya offline. Walaupun masih kita kan emang di Bogor ya, Kata Nafi ya. iya. Pusatnya di Bogor gitu ya. Walaupun sesama orang Bogor juga masih online, Bu. Jadi sangat sangat terbuka sekali yang di luar Bogor pun bahkan di luar negeri ya. Ya, kalau nggak salah dari Hong Kong ya, Bu ya. Nah, Ustaz. Alhamdulillah jadi bisa ikut bergabung gitu ya. Ya, baik. Silakan ada lagi? Nah, mau nanya Ustaz. Oh ya, Bu Iya, Intan ya. silakan. Ya, silakan Bu Intan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ahwan Ustaz, mau nanya ya. Tadi sudah dijelaskan secara umum ya tentang target masing-masing level. Nah, kalau untuk target fahmul masmu atau juga hiwar atau insya itu di level berapa Ustaz? Ya, syukran. Jazakumullah khairan. Itu nanti mungkin sekitar level 3 kita mulai latihan ya. Fahmul masmu'nya itu ya, untuk pendengaran ya. Nanti mungkin anak setelin video atau audio gitu untuk latihan nanti level 3. Mungkin kalau level dasar kayak gini nomor level 1 sama level 2 masih kurang mufradatnya gitu. Insya Allah mungkin level 3, terus nanti level 4 insya Allah kita coba interaksinya dengan bahasa Arab langsung gitu. Langsung praktek juga hiwar ya Ustadz ya? Iya, level 4 insya Allah prakteknya langsung full gitu ya. Iya. Ya. Kalau level 3 kita masih latihan gitu ya. Bisa langsung praktek atau campur bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak masalah. Level 3. Nanti. Ya. Satu lagi boleh Ustaz? Iya, nggak masalah. Ya, tadi saya dengar kalau nggak salah tangkap ya, kalau misalnya langsung ke level 3 tadi ya, Ustadz Heri kalau nggak saya menjelaskan, itu boleh. Padahal kan belum ada level 3 ya Ustadz ya, baru level 2 mau naik. Ya, insya Allah Bu, nanti. Ini, tahap, Bu. Iya. Semangat ini masalahnya kita baru mau buka level 2, jadi level 3-nya belum ada. Iya Ustadz, ya. Syukran. Supaya ini dulu Bu, apa namanya, bertahap dulu, dan supaya kita mengumpulkan dulu peserta dulu, sehingga nanti bisa dibuka insya Allah pada kesempatan berikutnya, Ustaz Hanafi ya. Iya. Baik. Baik ya. Ada lagi? Satu ada Ustaz. Ya. Ada Ustaz.
Silakan. Untuk kitab-kitabnya itu Silakan. apa bisa dipesan di markas Imam Kolun seperti itu? Soalnya kalau melihat ke screen itu agak susah ya. Enak kalau langsung ada bukunya kayak gitu. Iya, Ya, baik. rekomendasi banget sih kayak gitu. Bisa nggak ini Ustaz Dan Eri? bisa dicoret-coret juga. Kalau di buku kan enak ya kita nulisnya. Ya, Itu, memang Ustaz. dari kemarin ini ya, Ustaz Hanafi, kita nggak menyediakan secara langsung karena memang di apa namanya, di online shop juga ada ya sebetulnya. Ya, tapi kalau misalkan nanti ada beberapa peserta yang mau dikoordinir, silakan Bu ya, boleh. Ya, kalau untuk apa namanya, supaya memudahkan gitu. Nah, tapi kalau mau beli langsung pun tidak masalah ya, Ustaz Hanafi ya. Iya, Kalau nanti di kita toko-toko online udah ada. betul. Nanti PDF-nya pun insya Allah kita siapkan ya. Artinya ketika sudah bergabung di grupnya, kalau kita kirimkan link download-nya insya Allah ya, Ustaz Hanafi ya. Seperti itu. Ya. Ya, karena kadang tanggung juga Bu kalau kita mau menyediakan ya, Ustaz Hanafi ya. Kecuali kalau pesertanya banyak. Ya, karena kalau beli sedikit-sedikit ya kita apa namanya, mungkin kenanya mahal juga gitu ya dari apa namanya grosiran juga gitu ya, sama aja harganya mahal juga ya Ustaz Hanafi ya. Maka ya sekarang kita persilahkan untuk peserta boleh ya mencari di apa namanya di beberapa toko atau online shop juga, insya Allah ada ya namanya Ustaz Hanafi ya. Iya, Kalau nggak karena salah pernah lihat Al-Arabiyyah di Indonesia ada. ada ya yang jual ya. Kalau kita ngetik di searching Google juga ada lah ya. Iya. Kalau buku nahunya, insya Allah ada juga di Nahu toko-toko yang Nahwade ya. pesantren gitu ada. Ya. Kalau Toko yang kitab tadi kuning gitu ada. kalau yang sorof mungkin bisa langsung ini ya ke apa namanya penerbitnya ya, yang bisa itu. Ya insya Allah banyak ya Bu ya. Intinya bisa ya Ustaz Hanafi ya. Mau di Iya, silakan. Mau di online shop ataupun mau di toko-toko langsung juga ada. Ya. Iya. Tapi nanti kalau misalkan Ya, udah nyari kok belum Ustaz. nemu gitu ya, Bu, bisa bolehlah nanti kita ini kan kita pesankan. Kebetulan juga di sini ada toko di Bogor ya, yang apa namanya menjual juga yang Nahwadeh diantaranya tadi ya Ustaz Hanafi ya. Kemudian juga untuk yang bisa juga kebetulan di sini ada apa namanya kantor ininya ya, learning centernya juga ada gitu. Jadi insya Allah bisa. Ya, silakan Bu. Ada lagi? Iya Ustadz, mohon ditampilkan yang tadi Nahwu sama sorofnya itu bukunya biar saya foto dulu tadi. Oh, mau foto. Ya silakan Belum Ustaz sempat Hanafi saya namanya. foto. Nahwadeh mah banyak ya sebetulnya ya. Berarti banyak toko-toko pesantren gitu. Banyak kan ya. Dan harganya agak murah ya Ustaz Hanafi kalau nggak salah untuk Nahwadeh itu ya dibanding apa namanya? Iya, murah. 2 itu. Kalau nggak salah Nahwadeh itu kalau di sini di Bogor berapa itu? 10.000 apa? Iya, Nahwadeh murah banget itu. Soalnya tipis. Ya, terus juga udah ini. Koran. Sudah? Belum muncul yang Nahwadehnya? Belum Ya, Ustaz. Nah, itu. Ya, udah muncul. Kalau gambarnya ini beda-beda ya. Ya, itu cover, salah satu cover aja ya. Gitu. Nah. Biasanya pesantren Gontor juga pakai ini Bu ya. Kalau nggak salah ya Ustaz Hanafi ya. Gontor, terus beberapa pesantren yang lain Nahwadeh itu pakai. Di Al-Irsyad juga pakainya ini. An-Nahwul Wadih. Ya banyak kok pesantren yang pakai ini. Oke. Ya. Baik, sementara ya, sudah, Ustaz. Ya, kita bacakan dari chat dulu ya Ustaz Hanafi ya. Ya. Ada Ibu Kartika Suraya ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kitab-kitab induk seperti Jurumiyah, Imriti, Alfiyah, apakah nantinya akan diulas? Akan juga diulas. Sebenarnya kalau untuk kan kita membuka privat juga ya. Kalau untuk privat mungkin bisa. Cuman kalau untuk grup gitu ya, kelas gitu, mungkin kita pakai yang lebih mudah gitu ya. Soalnya kalau untuk kitab-kitab ini nanti kalau untuk dijelaskan mungkin dia agak sedikit gimana ya? Sedikit rumit gitu bagi yang masih pemula banget. Ya, apalagi kelas kan kadang-kadang nggak ini ya, apa namanya nggak rata gitu ya memahaminya. Iya, mungkin ada yang udah pernah belajar, ada yang belum sama sekali gitu. Ya, makanya di sini Anda pakai Nahwul Wadih karena ini sangat gampang nih. Terus untuk sorofnya pakai sorofnya tadi. Karena sangat mudah dipahami gitu.
Ya, artinya kalau Bu Kartika Suraya mau belajar yang tadi ya, kitab-kitab tadi mungkin bisa untuk ngambil privat ya Ustaz Hanafi ya. Nanti tinggal apa namanya, kompromikan jadwalnya barangkali ya Ustaz Hanafi ya. Barangkali kalau Iya. nanti ingin belajar kitab-kitab tersebut. Berarti fokus gitu kan kajian kitab gitu. Iya. Apalagi Jurum Riyah, Imriti, apalagi udah kalau bicaranya Alfiyah ya Ustaz Hanafi ya. Alfiah Masya itu Allah, ya. syarahnya banyak sekali tuh. Ya, dan itu nggak cukup kayaknya apa sebentar ya. Heeh. Iya, baik. Nah, kalau kelas privatnya masih ada space time nggak, Ustaz Hanafi, kalau untuk yang ingin privat saat ini? Atau sudah full? Nanti ini aja, apa namanya, jadwalnya kapan, ya. Nanti kalau anak Mengajukan dulu bisa, ya berarti ya? ya ngajuin jadwal dulu, ya. Hari apa, jam berapa gitu, kalau mau privat. Ngajuin dulu, nanti kalau anak bisa ya, insya Allah anak bisa. Baik. Ya, nanti mungkin anak koordinasikan ya Ustaz Hanafi ya, artinya biar Iya. ini nanti apa Nanti namanya, kok. bisa kita atur dulu jadwalnya gitu ya. Iya. Baik. Nanti kalau mau daftar ya lewat Ustadz Heri ya. Nanti daftar ya. Ya biar mudah pengaturannya, jadi nggak apa namanya, berbeda jalur gitu ya. Nanti ada yang langsung ke Ustaz Hanafi, nanti bentrok dengan yang minta ke saya gitu. Iya, jadi biar bisa agak diatur gitu ya jadwalnya. Baik. Ya, termasuk juga sebetulnya kalau privat juga ada ya, kalau yang sudah mahir ya, barangkali di antara ikhwah semuanya ada yang sudah mahir, ingin langsung bercakap-cakap dengan langsung orang Arab juga ada ya Ustaz Hanafi insyaallah. Iya, ada. Bersama dengan Syekh Kholsalihah gitu ya. Nah, itu untuk yang level tinggi barangkali ya. Tapi syaratnya itu harus bisa ngobrol. Karena Iya, beliau nggak benar. ngerti bahasa Indonesia. Karena waktu itu sempat ada juga yang ingin belajar gitu ya. Nah, tapi nggak nyambung ngomongnya, ya percuma akhirnya belajar. Harus sudah bisa percakapan dasar dulu minimal ya, Ustaz Hanafi ya. Iya, Apa benar. sebenarnya kalau mau ngomong ini apa yang diungkapkan gitu ya. Nah, itu Hmm. bisa. Itu beliau membuka mau Jurumiyah pun bisa, mau Alfiyah juga bisa. Kebetulan karena beliau memang di sana jurusan juga kalau nggak salah bahasa Arab juga Ustaz Hanafi ya. Jadi beliau menyanggupi untuk belajar kitab-kitab itu. Ya seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti jadwal di Ustaz Hanafi sudah penuh, ya, kalau bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab, insya Allah kita arahkan ke sana. Ya seperti itu. Baik. Iya. Ya, kita bacakan lagi mungkin ya dari chat. Hmm. Di situ ada lagi, Bismillah, mohon sharing tipsnya Ustadz biar istiqomah dalam belajar bahasa Arab, karena kebanyakan kelas bahasa Arab awalnya banyak peserta, namun juga yang bertahan jumlahnya sedikit. Nah, ini pengalaman angkatan pertama nih, Ustadz. Gimana, silakan Ustadz Hanafi. Pengalamannya gimana ya? Tipsnya ya, apa ya, harus sering-sering dipraktekkan. Terus mungkin apa ya, kalau tips itu, mungkin Ustadz Heri coba. Ya, Untuk tips. nah, kebetulan emang ya udah pernah ngajar juga ya Ustadz Hanafi ya dari udah lama. Ya jadi kebanyakannya memang karena pertamanya kurang fokus. Jadi kalau bisa memang difokuskan untuk betul-betul apa namanya mempelajari bahasa Arab ini sehingga apa namanya tidak tersita oleh yang lainnya. Ya oke lah mungkin sambil kerja yang lain gitu ya, tapi tetap harus diluangkan waktu memang apa namanya ya sekedar 1 jam saja gitu ya misalkan untuk belajar gitu ya. Ya kalau niat ikhlas sudah jelas lah pasti niat ya pertama. Ya cuman kadang-kadang niat di awal oke gitu tapi berikutnya kadang-kadang ya melempem susah gitu kan macam-macam lah alasan gitu ya. Nah, kemudian modal yang berikutnya ya tipsnya ya apa namanya kita sambil apa namanya belajar Al-Quran juga diantaranya ya paling kan sekarang lagi tren tuh Al-Qurannya banyak belajar. Biasanya nanti ketika sudah mengkaji ini mengkaji itu gitu kan ada apa namanya giroh gitu untuk mau apa namanya belajar bahasa Arab gitu. Nah, kalau di kelas saya kebetulan ya Ustaz Hanafi ya selalu dipancing-pancing gitu. Kalau lagi belajar tajwid, ada yang belajar qiraat gitu ya.
Nah, saya pakai istilah-istilah ini, bahkan kadang pakai modul bahasa Arab. Wah, kayaknya ini perlu pakai perlu ngerti bahasa Arab ya. Saya bilang ya betul gitu. Ya. Dan hampir semua fun ya, keilmuan ya, kata Nafi semuanya kan butuh bahasa Arab. Iya, benar. Bahkan sampai tajwid pun ketika belajar wakaf ibtida itu kalau nggak ngerti bahasa Arab ya gimana, repot itu. Nah, itu ya. Baik, Benar. jadi semangat untuk terus menggali keilmuan kita ya. Sebenarnya tadi juga ya dari yang dari Ustadz Hanafi juga mudah-mudahan bisa jadi motivasi juga ya. Artinya belajar bahasa Arab itu bukan hanya sekedar belajar sambilan gitu ya. Kalau bisa emang kita jadikan prioritas juga gitu ya. Karena tidak mungkin kita bisa memahami seluruh keilmuan dalam Islam itu ya. Bahkan sampai dalam sholat pun ya. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab gimana kan gitu ya. Kayaknya kurang afdol ya gitu kalau kita nggak ngerti artinya gitu, ya. Seperti itu. Kemudian tips yang berikutnya adalah yang biasanya peserta itu ngajakin teman. Ya. Kalau ada temennya yang akrab itu biasanya awet ya Ibu ya. Makanya kalau belajar kalau bisa jangan sendirian gitu. Sama temen gitu ya. Nah, kecuali kalau emang tadi yang pengen fokus benar-benar bisa ya privat gitu ya. Nah, privat juga nanti kita mungkin agak beda sedikit ya untuk ininya sistem akadnya gitu ya supaya komitmennya juga kuat gitu. Itu salah satu cara saja gitu ya supaya kita komitmen gitu untuk terus belajar. Seperti itulah kurang lebih ya Saudara Nafi. Atau mau ada tambahan lain, ide lain? Silakan. Kalau yang peserta yang pertama itu ada salah satu ya udah bapak-bapak ya, dia kan pengajar. Nah, salah satu motivasinya ya untuk mengajarkan kepada anak-anak gitu bahasa Arab gitu. Jadi sekalian belajar, sekalian mengajarkan, kayak gitu. Betul. Itu salah satu motivasi dia untuk belajar bahasa Arab. Betul. Memang ada juga sih salah satu ini ya, yang orang tua di pesantren sini juga, saya juga yang anaknya belajar di pesantren gitu, tapi masa orang tuanya nggak bisa sama sekali, malu juga kan itu. Iya. Seenggaknya nanti biar bisa nyambung gitu sama anaknya kan gitu ya, ngerti dikit-dikit. Nah, itu. Ya, memang kalau bisa sih sambil ngajar lagi ya, kata Nafi ya. Kalau bisa sambil ngajar lagi. Ajarkan ke anaknya atau ke siapa gitu. Bisa ke teman gitu. Itu biasanya jadi motivasi. Ya. Yang di kelas tilawah juga sama, kata Nafi, yang belajar Al-Qur'an itu saya wajibkan saya tekankan sih, bukan wajib ya, saya tekankan semua peserta itu harus punya murid gitu. Kalau nggak gitu biasanya semangatnya turun. Iya, gitu. Nah, alhamdulillah kalau yang di kelas tilawah ya sekarang sudah mulai bertahan dibandingkan dulu keluar masuk gitu. Ya, sekarang lebih banyak bertahan itu karena saya minta semuanya ngajar. Nah, alhamdulillah hampir semua yang belajar di kelas tilawah itu semuanya ngajar Ustaz Nafi. Sehingga butuh gitu, sehingga ngejar, bukan lagi kita tawar-tawarkan lagi, tapi mereka yang butuh gitu. Ya pengennya harapannya juga begitu ya untuk bahasa Arab juga nanti, bagi yang kelas maupun yang privat gitu. Ya. Iya. Baik. Masih kita bacakan dulu mungkin dari yang ini ya. Yang privat, syarat dan biayanya ya. Oh ya, mungkin itu japri aja ya untuk yang privat Ibu ya. Iya. Ya. Langsung hubungin ke Ustaz Heri ya. Ya. Mau yang dengan Ustaz Hanafi boleh, mau yang dengan Syekhoh juga boleh ya. Tapi ya barangkali ada yang sudah mahir gitu ya. Karena jadwalnya Ustaz Hanafi juga sekarang udah mulai padat ini. Apalagi nanti di bulan Januari kan buka 2 kelas ya. Ya, level 1 dan level 2. Jadi ya lumayan banyak inilah jadwalnya gitu. Baik, target di level 1 ini Ustaz Hanafi ini. Target level 1 itu apa tadi ya? Bisa ya sebenarnya kalau untuk target ya bisa untuk menerjemahkan yang gampang-gampang gitu ya, menerjemahkan cerita-cerita gitu misalnya bahasa yang gampang dan bisa mengarang sebuah cerita gitu, dengan memakai bahasa Arab. Itu target. Yang level 1 atau level berapa ini? Level 1 ya? Oh, gitu. Berarti soal-soalnya yang mau naik level 2 udah mulai mengarah ke situ ya soalnya ya. Ya ini kunci. Ya soal-soalnya tentang
susunan kalimat bahasa Arab. Tapi kalau udah paham tentang susunan kalimat bahasa Arabnya, ya insya Allah paham nanti bisa membuat kalimat dalam bahasa Arab, cerita dalam bahasa Arab gitu ya. Iya. Oh ya, rencananya juga mau apa namanya, ujiannya nanti hari Kamis ya, Ustaz Hanafi ya, jam berapa? Jadi Iya. barangkali kalau yang non peserta level 1 pun nanti bisa ikut. Oh, ya. Insya Allah hari Kamis sekitar mungkin jam 10 ya. Jam 10. Berarti sesuai jadwal yang itu ya, level 1 ya. Iya, sesuai jadwal level 1. Ya, berarti itu hari terakhir untuk ujian juga untuk yang level 1 ya. Sekaligus barangkali yang ingin langsung naik level 2 ya. Nah, kita ambil kesempatan itu insyaallah. Baik. Ya, di antara ikhwah yang hadir, barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan langsung. Ya, dari bapak-bapaknya barangkali, ini ada beberapa bapak-bapak nih. Silakan kalau yang belum jelas mau ditanyakan boleh. Ada lagi? Oke. Baik, mungkin sambil menunggu nanti ada yang raise hand ya, angkat tangan. Ya, kita bacakan juga. Kebetulan kalau ini ya ada di beberapa di blog ya, website Blogspot itu juga ada. Kita sudah posting berkaitan dengan program level 1 dan level 2 ya. Iklannya. Kalau yang level 1 insya Allah nanti jamnya jam ini Ustaz Hanafi ya. Jam 8.30 ya pagi ya. Ya, 8.30 atau jam 9. Nanti bisa berubah nanti insya Allah. Oh ya. Ya, Belajar nanti. Ya. Okay. Sekitar jam 8.30 atau jam 9. Ya. Untuk level 1 ya. Kemudian nanti dilanjut yang berikutnya ada kelas level 2 ya. Jam 10 ya insyaallah ya. Jam 10 ya insyaallah. Ya. Baik, kemudian kalau panduannya tadi sudah ya. Kemudian teknisnya insya Allah via Zoom ya nanti ya. Iya, via Zoom. Live. Insya Allah. Kemudian juga nanti bagi yang belum berkesempatan hadir ya, ada halangan nanti bisa juga menyimak via rekaman ya, Sanafi. Tapi insya Allah untuk mulai nanti Januari mungkin kita tidak full tampilkan di yang channel publik ya. Kalau kemarin channel publik, kalau untuk ini memang nanti kita khusus saja mungkin untuk peserta saja gitu ya. Karena ada juga yang katanya malu katanya kalau ditampilkan gitu kan di publik gitu. Ya, mungkin untuk yang nanti level 1 kita khususkan hanya untuk yang peserta saja ya. Nah, kalau hanya 1 atau 2 pertemuan mungkin bolehlah nanti ya Ustaz Hanafi kita tampilkan di publik insyaallah. untuk untuk mengetahui saja, sekedar mengetahui apa sih yang dipelajari gitu ya. Iya. Tapi untuk yang fullnya insya Allah nanti dikirimkan khusus linknya untuk peserta saja ya. Itu nanti dibuatkan grupnya insya Allah. Baik. Kemudian kalau tadi masalah biaya, insya Allah silahkan sukarela saja ya untuk pengembangan saja ya Ustaz Hanafi ya insya Allah nanti. Pengembangan. Jadi kita tidak patok berapanya. Ya kadang-kadang suka ada yang nanya minimalnya berapa ya, minimal sewajarnya sajalah gitu kalau mau ditanya gitu ya. Ya sewajarnya berapa gitu ya, jangan sampai misalkan untuk sebulan kok 2.000 misalnya gitu ya. Nah, itu kan ya kurang wajar lah gitu. Kalau batas minimalnya sewajarnya saja gitu ya, rasionalitas ya. Artinya nanti kita biaya kan per bulan saja gitu Ustaz Hanafi. Ya kalau yang sudah berjalan kemarin dalam 1 bulan silakan gitu, nanti yang ingin lanjut di bulan berikutnya kemudian iuran lagi ya seikhlasnya atau sukarela itu tadi ya. Kita buat per bulan supaya nanti kalau yang ingin lanjut berarti silakan iuran lagi gitu ya. Kalau yang nggak lanjut ya berarti nggak perlu iuran lagi gitu ya. Nah, karena dia nggak lanjut seperti itu. Ya kemarin ini sudah berjalan pun begitu. Ada yang hanya 1 bulan saja gitu ya. Kemudian karena sibuk dan macam-macam ada tugas sih kalau kemarin yang berhalangan itu. Kemudian beliau nggak lanjut ya seperti itu. Baik. Kemudian fasilitas yang dapat insya Allah nanti akan mendapatkan PDF ya. Karena PDF gratis insya Allah. kita kirimkan linknya saja ya. Jadi tadi modulnya adalah
Arabiyyah Lin-Nash'iin, yang pertama ya. Kemudian Nahwu Wadih ya. Kemudian yang ketiganya adalah sharaf untuk pemula ya berarti ya. Iya, sharaf untuk pemula. Kemarin di awal level 1 kan rencananya kita tasrif ya, tapi nggak jadi ya. Iya, nggak ada PDF-nya masalahnya. Ya, PDF-nya waktu itu kurang bagus ya, jadi kita ini kan kita cancel ya. Ya, tapi nanti kalau misalkan nemu ada yang bagus ya mungkin bisa ya nanti dipakai. Iya. Atau terserah nanti silakan sesuai dengan kondisi ya. Ya, kemudian untuk pendaftarannya insya Allah nanti di-share di-share lagi di channel Markas Imam Qaulun dan juga di website blog ya, weblog ya di Rohama Kemang ya. Nanti bisa ketik di searching Google Rohama atau pesantren Rohama Kemang. Nah, kalau muncul itu weblognya nanti bisa dilihat juga untuk rinciannya di situ bagaimana teknisnya gitu ya pendaftarannya. Nah, seperti itu. Dan insya Allah nanti kita akan mulai di hari Senin pekan depan ya, Ustaz Hanafi ya, untuk level 1 dan level 2 edisi yang Januari ya, insya Allah Ustaz Hanafi ya. Iya, insya Allah hari Senin. Sehingga pendaftarannya bukan sampai hari Kamis saja insya Allah. Ya mungkin kalau kemarin sempat di-share sampai hari Kamis, tapi nanti insya Allah masih bisa sampai menjelang dibuka ya pertemuan perdana ya nanti di bulan Januari insya Allah. Ya ataupun misalkan ada yang ingin menyusul juga sebenarnya boleh-boleh saja ya Ustaz Hanafi ya, silakan. Karena nanti kalau yang mungkin ketinggalan kita sediakan fasilitas rekamannya jadi nggak terlalu tertinggal ya, dan harapannya sih jangan terlalu jauh tertinggalnya gitu ya, sehingga bisa mengejar. Baik, seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya barangkali, silakan. Ya, nggak ada yang bertanya lagi. Oke, sudah cukup barangkali ya. Ya mungkin kalau sekarang belum kepikiran, bolehlah nanti japri ke ini ya, nomor itu yang Markas Imam Qaulun di kontaknya ya 08561843 701 ya, silakan japri saja. Ya, ini juga sebagian sudah ada yang japri, mungkin biar enak saja. Baik. Atau bisa juga di bawah ya di kolom komentar YouTube. Jadi ini nanti videonya insya Allah diupload di YouTube, dan barangkali mau bertanya ya di kolom komentar YouTube silahkan itu ya. Cuman ya sabar karena nggak selalu buka videonya. nggak biasa, kecuali kalau upload saja ya. Kalau ingin cepat insya Allah silakan langsung japri saja ke nomor WhatsApp yang ada ya di situ yang tertera insya Allah di video, di deskripsi juga ada insya Allah nanti ditampilkan ya. Oh iya, kalau yang untuk ikhwah ya. Mungkin ya, kalau ada yang untuk ikhwah mungkin malam bisa ya. Ya, kita betul. Kita rencananya kemarin mau ikhwan juga ya, ya. Waktu di bulan Desember kemarin ya. Tapi qadarullah pendaftarnya baru berapa kemarin itu? Baru 2 orang. Kalau 2 orang tanggung gitu. Paling enggak 5 orang lah ya, Ustaz Hanafi ya. Kalau 5 orang insya Allah bisa lah gitu. Supaya ada semangat maksudnya. Kalau cuma 2 orang, 1 orang mending privat aja ya. Iya, baik. Oh ini ada yang bertanya nih, tapi ditujukan ke Ustaz Hanafi nih kayaknya. Baik. Bismillah, Afan Ustaz, kalau boleh tahu motivasi Ustaz Hanafi sendiri dulu mempelajari bahasa Arab apa? Mungkin bisa menjadi motivasi juga untuk kita agar tetap semangat belajar. Silakan, ini mah Ustaz Hanafi doang ini mah saya. Silakan. Kalau untuk motivasi Ana, karena ya Ana ingin pelajari ilmu agama. Karena ya semakin Ana pelajarin ilmu agama itu, semakin Ana tahu bahwasanya ilmu agama itu luas gitu ya. Gak cuman misalnya sholat, hukum sholat apa gitu. Gak cuman kayak gitu. Ya ada rincian-rinciannya gitu. Nah, karena Ana penasaran kayak gitu ya Ana jadi semangat untuk pelajari bahasa Arab. Karena yang tadi Ana bilang ya, la sabila lidokti hadzal din illa bilisanil arabi. Tidak ada jalan untuk memahami agama ini kecuali dengan mempelajari bahasa Arab, memahami bahasa Arab kayak gitu.
Ya, itu motivasi anak kayak gitu. Ya. Jadi tujuannya ya untuk pelajari agama. Ya. Karena pelajari agama itu nggak bisa tanpa memahami bahasa Arab, maka anak pelajari bahasa Arab. Itu. Baik. Jadi emang sebagai sarana ya intinya ya. Iya, Apa namanya? Untuk mencapai tujuan ya. ya wasilah. Ya, wasilah. Ya. Yang ujung-ujungnya juga jadi wajib juga sebetulnya. Cuman Iya, sesuai dengan wajib. kemampuan lah gitu ya. Malah yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Ya, kalau Iya, nggak benar. tersampai tujuan kewajiban ya maka sarana itu jadi wajib juga gitu ya. Makanya banyak ditekankan sekali harus apa namanya mempelajari bahasa Arab sebetulnya ya. Gitu. Iya. Baik. Ya walaupun sesuai dengan kemampuannya dan apa namanya kondisinya masing-masing lah gitu ya. Tapi tetap untuk semangat belajar bahasa Arab itu perlu ya, ya untuk semuanya gitu. Untuk kita semua gitu ya. Baik. Oh ya, kemudian program ini juga insya Allah akan berlanjut terus ya. Artinya kita buka per 2 bulan ya, Ustaz Hanafi ya. Iya, Kita 2 buka bulan. 2 bulan sekali insya Allah. Jadi kalau yang ingin bergabung, ya emang sementara ini sih akhwat ya. Tapi kalau nanti misalkan ada beberapa ikhwan, kalau bisa sih misalkan rombongan ya sama kawan-kawannya gitu ya. Nah, nanti bisa kita buka juga ya Ustaz Hanafi ya untuk Iya. di apa namanya bisa jadi nanti di bulan Februari barangkali juga boleh ya. Nah, nanti karena kita melihat kondisi kalau untuk ikhwan atau bapak-bapak biasanya sempatnya malam ya. Kalau siang pengalaman kita sebelumnya itu rata-rata ya gitu nyambi. Iya. Nyambi ada yang kerja inilah itu ya sehingga nggak maksimal gitu ya. Akhirnya mundur seperti itu. Ya. Baik. Ya, yang kemarin itu angkatan pertama ya karena ikhwan semuanya, ya karena gitu. Bubar karena ada yang kerja gitu, waktunya nggak bisa satu waktu gitu. Ada Ya, yang kuliah, kuliah. bentrok gitu. Ya. Dan memang kebanyakan aktivitas siang ya biasanya kalau untuk yang apa namanya laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan kan masih lebih banyak di rumah ya. Artinya kalau pagi, siang itu masih fleksibel gitu ya. Insya Allah. Jadi sementara emang untuk akhwat karena masih bisa fleksibel itu tadi untuk siang gitu. Kemarin kita coba ikhwan ternyata masih belum. Tapi nanti kalau misalkan ada boleh lah ya kita buka juga untuk ikhwan. Insya Allah. Biasanya. Ya, seperti itu. Baik, ada lagi barangkali yang mau ditanyakan, mumpung masih ada kesempatan ini ya, bisa langsung bertanya terkait dengan pendaftarannya ke saya barangkali ya. Kalau untuk teknis bagaimana belajarnya atau bagaimananya yang lainnya juga ya terkait dengan pembelajaran bisa langsung ke Ustaz Hanafi gitu, biar bisa langsung jelas gitu ya Ustaz Hanafi ya barangkali. Ada yang mau bertanya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Tadinya kita agendanya sih nggak sampai ini ya, tapi ternyata sampai malam juga. Ya, baik. Atau barangkali ada di antara peserta apa namanya yang hadir ini peserta barangkali ya ingin nanyakan bagaimana sih nanti kelanjutannya kan gitu ya. Iya, baik. Ya, insya Allah juga nanti kita sediakan sertifikat juga ya, Ustaz Hanafi ya, untuk yang per level itu. Nanti kita nunggu hasil dari yang ini apa namanya hasil evaluasinya juga ya. Artinya nanti yang dapat sertifikat tentu yang lulus ya Ustaz Hanafi ya. Iya. Nah, yang lulus dari setiap levelnya, kalau sekarang berarti level 1. Kalau untuk yang non peserta ya berarti nanti langsung apa namanya tiket ke level 2 lah gitu ya. Mungkin nggak apa namanya nggak dapat sertifikat karena kan nggak belajar gitu ya. Ini khusus yang memang sudah belajar gitu ya, insya Allah untuk dapat sertifikat. Ya seperti itu. Nah, kemudian satu lagi barangkali bagaimana nanti kelanjutannya ke depan nih? Kira-kira Ustaz Hanafi kalau misalkan sudah selesai nih 6 level, kira-kira apa nih programnya ke depan? Programnya ke depan mungkin bisa kita ngebahas tentang kitab mungkin ya. Kayak gitu. Kajian-kajian tentang kitab. Ya, baik. Insya Allah ya. Insya Allah. Baik. Kitab yang mungkin udah apa namanya tingkatannya mutawasid, udah tingkatannya pertengahan gitu ya. Ya, baik. Ya sebenarnya banyak opsi sih ya, Ustaz Hanafi ya. Artinya nanti kalau sudah selesai semua levelnya, nanti kita bisa arahkan seperti tadi diantaranya ke Syekhoh ya. Barangkali ingin mendalami lebih jauh dengan beliau gitu ya. Langsung berinteraksi dengan orang Arab langsung gitu ya.
Iya. yang betul-betul apa kita nggak mungkin ada kesempatan ingin apa namanya ngomong bahasa Indonesia gitu. Ya karena beliau nggak akan paham gitu ya. Atau bisa juga nanti kita arahkan ya ke apa namanya ya kuliah online juga barangkali yang minat gitu ya. Nah kebetulan kalau saya pribadi memang kuliah di apa namanya Universitas Minnesota gitu ya, yang online. Nah nanti kita bisa bantu ya. Untuk itu bisa tanya-tanya gitu bagaimana pendaftarannya gitu ya. Dan apa hal-hal yang diperlukan lah. Termasuk juga misalkan nanti ada yang masih umurnya masih belasan gitu ya, ingin apa namanya lanjut kuliah gitu ya, barangkali. Nah, mau ke Madinah misalkan untuk yang ikhwan ya, bisa tanya ke Ustaz Hanafi. Gitu. Iya. Bagaimana ininya ya, tipsnya atau apanya gitu ya. Atau ingin tadi ya privat misalkan sebelum masuk ke sana, kebetulan kan ada juga ya yang privat yang ingin nanti persiapan masuk gitu kan, daftar Iya. lah gitu ya, atau mau masuk ke Libya misalkan ya. Jadi boleh nanti apa namanya konsultasi lah gitu ya terkait dengan pendidikan itu baik yang offline maupun yang online gitu ya, Ustaz Hanafi ya. Nanti bisa kita arahkan ke sana ya. Tapi ya tadi syaratnya memang sudah punya modal gitu ya, sudah punya modal dulu. Ya, kalau udah level 6 itu udah enak lah insya Allah ya, karena sudah Ya, terbiasa nanti. insya Allah udah enak. Ya baik. Ya sepertinya cukup ya. Nggak ada yang ditanyakan lagi barangkali, nggak ada yang resen lagi. Ya kebetulan juga Oke. sudah. Ya. Ustaz, Ada lagi? Oh mau Ya. ada yang bertanya lagi ya, boleh boleh. Ya mungkin sampai jam 9 ya batasnya Ustaz Hanafi ya. Iya. Silakan. yang Ustadz yang rekomendasi untuk kuliah ke luar negeri itu untuk usia berapa tahun maksimal Ustadz? Yang mana nih, yang offline apa yang online Bu? Offline. Oh yang offline. Ya silakan Ustaz Hanafi. Kalau yang offline, Ustaz Ferry kayaknya. Offline ya. Offline ya. Offline. Offline itu sebenarnya ada batasan 25 tahun biasanya. 25 itu di semua kampus ya di sana ya? Iya, rata-rata 25 tahun itu untuk S1. Ya, 25 tahun untuk S1. Tapi nggak menutup kemungkinan sih. Buktinya ada aja ya yang lolos walaupun udah umurnya lebih dari 25 tahun. Kemarin ada pengalaman teman waktu terakhir ini di sana yang berapa tahun gitu usianya? Banyak itu. Orang Afrika banyak itu. Udah 30-an tahun gitu. Bukan mukanya doang ya kelihatan tua gitu. Orang Afrika kan kelihatan mukanya tua. Tapi usianya udah tua ya, bener ya? Iya benar, udah tua. Ada yang nyampe 30? Lebih ada. Oh, ada yang lebih. Itu masih S1 ya di Madinah masih ya? S1. Kayak gitu. Yang penting ya kita coba-coba aja dulu. Terus ikhtiar di situ ya. Jangan lupa berdoa. Tapi itu kan kebanyakannya ikhwan ya, Ustaz Hanafi. Gimana kalau yang akhwat itu, Ustaz Hanafi? Kalau yang ingin ke Saudi kan emang inceran beasiswa ya kalau di Saudi itu. Gimana? Kalau akhwat itu, kalau wilayah Madinah ya, wilayah Madinah itu ada universitas baru, itu tapi ada syaratnya kalau untuk akhwat, yaitu dia harus bawa muhrimnya. Ya. Harus bawa muhrimnya. Tapi kalau untuk misalnya di Riyadh gitu ya, Ibnu Saud, kalau nggak salah itu agak longgar gitu ya. Jadi dia perempuan juga nggak bawa muhrim nggak masalah. Mungkin itu aja syaratnya. Selanjutnya nggak ada lagi. Oh, akhwat ke Azhar. Al-Azhar Mesir. Al-Azhar Mesir biasanya. Iya, boleh. Iya, itu mudah itu. Al-Azhar itu gampang. Nah, karena kan di sana masih beda ya dengan Saudi ya, Ustaz Hanafi. Iya. Beda peraturannya beda di sana. Ya, beda. Kalau di sana masih apa ya? Republik dan masih inilah ya. Bebas gitu ya. Kalau ke Mesir ini apa namanya? Kita pun sebenarnya ada program soalnya ke Mesir juga ya. Bapak-bapak Ibu semuanya. Dan ini sedang kita agendakan ya Ustaz Hanafi. Untuk mulazamah gitu di sana dan persiapan barangkali ada yang ingin masuk ke Al-Azhar. Ya, Al-Azhar kan ya kalau di Saudi saja usia segitu aja bisa, apalagi di Al-Azhar gitu. Iya. Nah, kita kebetulan kerjasama dengan Syekhul Solihah ya. Untuk yang akhwat, kalau untuk yang ikhwan nanti dengan Syekh Hasan ya. Nah, kita mungkin sistemnya mulazamah nanti di sana disediakan tempat ya, tapi sewa barangkali ya. Tapi untuk Mesir insya Allah masih lebih
ini ya, lebih rendah lah untuk taraf hidupnya ya, Ustaz Hanafi. Kalau di Saudi kan perbandingan dengan rupiah aja sekarang berapa terakhir? 4.000 ya? Sekarang udah 3.600 kita. Oh, 3.600 ya. Kalau apa namanya, 1 juneh Mesir atau 1 pon Mesir itu kan masih berapa? Antara 1.000 sampai 1.500, masih murah lah gitu. Iya. Jadi Terus masih juga, terjangkau gitu. terus kalau untuk di Saudi itu insya Allah biaya hidup itu semuanya udah ditanggung sama pemerintah. Terus begitu juga kita mendapatkan uang saku. Tapi kalau Mesir yang anak tahu dari teman anak, biaya hidup sebenarnya mereka sendiri. Iya, betul. Kalau mau di sana ada beberapa lembaga yang menyediakan beasiswa gitu ya. Nah, kalau sudah masuk Jadi Al Azhar, harus insya nyari Allah sendiri bisa. gitu. Kalau sudah masuk Al Azhar, insya Allah ada aja lah beasiswa mah itu ya, rezeki. Iya, Atau minimalnya usaha sendiri kayak di Libya gitu, jual-jual apa, iya gitu. jual-jual kitab atau apa, gamis. Ya, kalau di Mesir begitu. Tapi kalau di Saudi karena emang kebanyakannya beasiswa ya, Ustaz Hanafi ya. Iya, dari kampus Jadi, itu udah beasiswa full gitu. sudah ditanggung gitu. Tapi ya S dan K berlaku, syarat dan ketentuannya Iya berlaku. gitu. Nah, seperti itu. Jadi opsinya ya kalau mau nyoba ke Saudi gitu ya, ikut tes gitu ya ke sana. Tapi kalau untuk yang nggak mau ribet ya bisa ke Mesir gitu ya, Nabi ya. Artinya kalau di sana lebih mudah lah gitu. Nah, Iya. kita juga fasilitasi Markas Imam Kolon juga nanti mudah-mudahan mulai bisa launching nanti di 2021 ikut yang mulazamah dulu ya. Artinya kalau yang ikhwan dengan Syekh Hasan, nanti kalau dengan Syekh Solihan, nah sambil mendaftar ke Al Azhar ataupun yang ada di sana gitu ya, cabang-cabangnya gitu. Seperti itu juga bisa nanti. Kalau mulazamah ya biaya sendiri dulu ini sebenarnya. Iya gitu. Tiketnya ataupun biaya hidupnya. Ya, tapi insya Allah insya Allah kalau ada niat ya ada jalan, insya Allah ya, ada Iya rezeki. gitu ya. Iya. Tapi Insya kalau Allah gitu. di Saudi sendiri belum ada ya untuk yang kita datang gitu ke sana yang terakhir sekarang ini misalkan yang non beasiswa atau non kampus gitu. Belum ya sampai saat ini ya. Ada sih sebenarnya. Kalau untuk Ikhwan ada, Madinah, Universitas Islam Madinah itu buka untuk non kampus. Untuk non beasiswa. Non Jadi beasiswa. bayar per semester bayar. Ya. Wah, Ada. tapi kan bayarnya lumayan itu. Ya, Berapa terakhir bayarnya lumayan. Sampai 30-an per semester 30 itu. juta. Iya. Iya, 30-an juta per semester. Itu Sama belum biaya hidupnya ya. Iya. Itu baru Dan biaya lain-lain. kampusnya ya. Ya, lumayan. Biaya hidup, biaya pesawat, terus apa lagi? Biaya kos-kosan belum. Ya. Tapi udah jelas lulus ya. Artinya maksudnya masuk gitu ya. Asal siap bayar aja ya. Atau ada tesnya? Itu nggak tahu ya. Nah. Untuk penyaringannya itu sama pesantren mana itu kemarin tuh yang untuk biasanya yang di Jakarta itu ya, pesantren iya, yang apa Jakarta namanya itu? Ada perantaranya lah. Iya. Iya, betul di situ. Janah apa? Lupa. Iya. Darun Najah apa? Oh, Hidayatun Najah. Yang Hidayatun Najah. Ya, Hidayatun Najah kalau salah penyaringannya dari sana. Ya. Ya. Mereka bekerja sama pihak pesantren sana, terus pihak pesantren sana yang menyaringnya. Kalau untuk non beasiswa. Ya, berarti ya udah ada rekomendasi dari sini dulu ya berarti ya. Gitu. Oke. Tapi ya itu harus siap dana ya. Iya. Iya, kalau S2 ke Madinah mah susah ya Ustaz Hanafi ya. Yang S1 aja belum tentu masuk, apalagi yang dari luar ya. Kalau S2 itu tergantung jurusan apa dulu. Jurusan agama ya agak susah kalau untuk lulusan selain dari kampus Arab ya. Tapi kalau untuk S2 jurusan umum ya, itu biasanya itu setiap kampus berbeda-beda, cuman secara umum itu harus hubungin ke dosennya dulu. Nanti biasanya di website-nya itu dikasih nomor dosennya gitu ya. Harus hubungi dosen tersebut atau salah satu dosen lah yang punya waktu luang gitu. Ya. Untuk membimbing dia. Berarti modalnya mah harus, kalau umum kan bahasa Arab jelas kalau itu mah kan.
Yang keduanya bahasa Inggris kalau nggak salah, ya. Iya, bahasa Inggris. Soalnya kalau umum itu pengantarnya bahasa Inggris. Harus Ya TOEFL. kalau ya betul. Itu salah satu syarat kelulusannya itu ya. Salah satu aja. Belum Iya. tes yang lain gitu ya. Ya, jadi ya emang lumayan berat sih. Makanya kalau yang lulus S2, S3 di sana emang ya lumayan ya Heranov ya. Iya. Nggak apa ya mungkin kalau bisa dibandingkan dengan di Indonesia ya beda lah tetap gitu. Gitu. Iya. Karena emang masuknya aja ya lumayan susah gitu ya di sana gitu. Iya, kalau mau yang online, nah itu bisa nanti ke yang ini Minnesota misalkan kalau yang online bisa langsung tadi yang Bu Intan tanyakan gitu ya. Karena apa namanya? Kalau untuk saya sendiri juga langsung S2-nya saja di situ gitu kan. Ambil S2 saja, kemudian juga ada beberapa kawan juga yang memang ya langsung aja S2 gitu bisa kalau itu kalau online gitu, fleksibel. Tinggal ya siap-siap aja untuk nanti ngikutin apa namanya kalau yang tugas akhir ya tesis apa gitu. Tinggal nyiapin aja gitu. Yang itu kadang-kadang bikin pusing gitu. Iya. Gitu ya. Kalau yang enak emang dari S1 dulu ya seperti itu. Tapi untuk yang tadi untuk yang offline ya itu saja sih butuh perjuangan dulu ya istilahnya Sanafi ya. Kalau nanti memang sudah rezekinya insya Allah dapat gitu. Tapi kalau belum ya nggak apa-apa gitu. Yang penting udah berusaha. Baik, Kalau seperti itu. S2 Tapi di Saudi itu apa ya? Kalau untuk jurusan agama ya, kebanyakan mereka universitasnya mensyaratkan harus lulusan dari universitas yang ada di Saudi. Ya. Itu S1-nya ya. Kebanyakan. Ya, S1-nya harus dari lulusan Saudi. Ya. Tapi kalau untuk Mesir gitu, insya Allah gampang kalau Mesir itu. Ya. S2-nya. Mesir dan yang lainnya insya Allah gampang. Mesir, terus apa lagi? Kuwait, Qatar, insya Allah gampang itu. Ya, betul. Kalau Saudi itu agak susah untuk lulusan luar. Ya, dan karena emang beasiswanya full juga ya, Nafi ya. Iya. Beasiswanya full, jadi mungkin nggak sembarangan bisa dikasih ke yang ini gitu ya. Memang dipilih lah gitu ibaratnya lah. Gitu. Sudah ada ketentuannya. Dan juga peminatnya banyak banget. Nah, itu dia. Dari lulusan kampus Saudi sendiri banyak banget itu. Ya, pengalaman itu kan apa sebelumnya juga susah juga ya Nafi ya. Dari S1 mau ke S2 aja, waduh itu. Yang dari kampus yang sama padahal ya. Iya. Di kampus yang sama aja susah. Iya, tapi ya semua itu kembali kepada rezeki masing-masing ya, Nafi ya. Iya. Itu ya kembali kepada itu sendiri. Walaupun sepintar apa juga pengalaman itu ada juga yang nggak lulus ya. Iya. Tapi yang kelihatannya biasa tahu-tahu lulus gitu ya. Itu kembali ke rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sepertinya udah cukup ya. Ini udah malah terlalu lama. Tadi agendanya mau 1 jam aja tapi qadarullah. Ya. Oh ya, ini satu pertanyaan lagi nih. Syarat kelulusan level 1 bagaimana? Oh, ya, silakan, Dr. Nafi. Iya, nanti tinggal hari Kamis ikut tes. Nah, kalau lulus ya lulus. Oke. Gitu. Kalau berat apa kagak ya sesuai dengan masih dasar sih sebenarnya. Lulusnya itu levelnya itu masih dasar. Untuk level 1. Ya syaratnya itu aja, lulus tes aja ya. Ya, nanti ikut di hari Kamis saja ya, Dr. Nafi ya. Kalau nanti kalau yang ini daftar dulu, nanti saya masukkan ke grup waiting list. Nanti di grup waiting list itu nanti dikirimkan untuk linknya ya. Nanti via Zoom ya tesnya atau gimana nanti teknisnya gambarannya? Insya Allah bikin Google Form dulu, tapi kalau nggak sempat ya via Zoom nanti. Ya baik itu aja ya. Jadi nanti insya Allah dikirim lah gitu ya untuk teknisnya. Ya sekitar jam 10 sampai jam 11 lah ya. Antara itu. Baik, jadi nanti akan diinfokan satu-satu terlebih dahulu ya. Iya. Baik. Sebenarnya sudah nggak ada lagi ya, sudah malam. Ya nanti kalau ada yang lain-lain boleh nanti di Japri ya. Tapi kalau bisa ya nyimak video ini dulu. Kadang-kadang ada yang nanya tapi udah kita bahas di ini di talk show ini. Sehingga kalau itu jawabannya gampang saya
Udah nyimak belum talkshow-nya? Belum. Ya, kalau belum simak dulu. Nanya tapi berulang-ulang yang udah pernah ditanyakan ya. Baik, mungkin sementara itu dulu ya, Ustaz Nafi, atau ada sebagai penutup silakan. Ya, sebagai penutup, dalam pelajar bahasa Arab itu harus semangat ya. Semangatnya harus tinggi. Soalnya ya kayak tadi ya yang ditanyakan. Banyak yang mundur karena malas, atau salah satu alasan yang paling umum itu biasanya mereka kurang bisa dalam bahasa Arab, merasa kesulitan dalam bahasa Arab gitu ya. Kebanyakan kayak gitu, kesulitan dalam bahasa Arab, akhirnya dia nyerah gitu. Nasihatannya ya jangan nyerah. Ya. Nggak ada kesuksesan tanpa ada kegagalan. Ya. Pasti orang sukses pasti pernah gagal. Ya. Orang sukses pasti pernah gagal. Ya. Kegagalan itu bukan untuk direnungkan, tapi untuk dipelajari kenapa dia gagal gitu. Bukan untuk dijadikan alasan untuk berhenti untuk maju. Ya. Tapi untuk dipelajari di mana kegagalannya tersebut, terus untuk sebagai pijakan untuk maju ke depan. Kayak gitu aja ya. Mungkin Asyatana. Oke, mau ditutup seperti? Oke, siap. Ya, makanya ada ungkapan ya, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Aslinya sukses, cuma ditunda dulu. Ya, jadi itu jadi motivasi mudah-mudahan ya. Jadi kalau sekarang gagal, belum berhasil, oh saya mau sukses, cuma kayaknya disuruh matengin dulu. Masih ditunda dulu ya, seperti itu insya Allah. Ya baik, jadi insya Allah ini adalah akhir dari talkshow kita hari ini. Ya, dan silakan bagi yang berminat untuk mendaftar, silakan segera mendaftar. Nanti silakan hubungi kontak yang ada. Ya, kalau ada yang masih belum dipahami terkait dengan teknis yang mungkin belum dijelaskan atau belum ditanyakan juga boleh silakan. Ya, ada di deskripsi video ini nanti di YouTube ya. Nah, silakan dilihat. Kemudian nanti kalau belum paham ditanyakan. Ya, seperti itu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan banyak yang mendaftar mudah-mudahan nanti gitu ya, sehingga bisa kita bersama-sama untuk belajar mengkaji bahasa Arab, mendalami ya, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah ya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.